Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya tadi siapa? Rama, waktu tahun 2017 Wak. Jadi pada tahun 2017 itu Rama ini bekerja di bandara tersibuk ini sebagai ground staff untuk salah satu maskapai plat merah di Indonesia. Jadi ground staff ini maksudnya orang-orang kita jumpai di bandara tuh jadi bukan pramugara, bukan pilot. Nah kerjanya Bang Rama ini Wak adalah melayani tamu bisnis kelas dan first class di bandara itu. Kayak yang dia yang layani penumpang-penumpang di lounge gitu. Nah kisah yang diceritain sama Bang Rama ini terjadi pada tanggal 24 Agustus tahun 2017 Wak. Nah seperti karyawan-karyawan lainnya, Bang Rama hari itu kerja sampai 10 jam, memang pergi jam 2 siang, balik jam 10 malam. Nah jadi kurang lebih kayak gitulah Wak ya kegiatan sehari-harinya Bang Rama itu di bandara ini. Nah sekarang baru nih kita masuk ke kejadian mistis yang memang Rama alami malam itu, hari itu. Jadi Wak, tanggal 24 Agustus itu Rama ini datang ke tempat kerjanya lebih awal, sekitar jam 1:45. Karena belum waktunya mulai bekerja, Rama ini pergilah keliling-keliling bandara dulu nih, mau nyari angin dulu lah gitu ceritanya. Nah sewaktu itu Wak, sewaktu lagi keliling-keliling di parkiran pesawat, jumpalah dia sama kawannya namanya Fikri, ini nama samaran nih, yang kebetulan hari itu satu shift sama si Rama. Ngobrol-ngobrol lah mereka waktu itu kan. Nah karena keasikan ngobrol Wak, mereka ini sampai lupa waktu dan jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Apa gegas lah mereka semua ke area terminal. Tucing, nggak boleh gitu. Dah, nah di area terminal Wak ada ruangan khusus gitu, ruangan khusus untuk ground staff bersiap-siap. Nah Rama sama Fikri siap-siap lah di ruangan itu kan. Pas lagi siap-siap, lagi buru-buru nih ya, tiba-tiba mereka dengar ada suara ketukan pintu. Nah si Rama waktu itu mikir, oh itu mungkin atasan kita tuh udah marah karena kita telat nih buat briefing sebelum kerja ya kan. Ngomonglah Rama ini di ruangan, Bu dikit lagi Bu, bentar lagi siap kami, kata dia. Nah si Fikri memang udah siap duluan Wak, langsunglah dia berjalan ke arah pintu kan, mau buka pintunya nih. Nah pas pintu itu dibuka Wak, ternyata bukan atasan mereka yang ngetok, tapi seorang ibu-ibu perawakan tua pakai kemeja warna biru kan, lagi gendong bayi Wak, yang lagi nyusu bayinya nih. Kaget lah mereka waktu itu. Kagetnya ini bukan karena kaget takut Wak, tapi lebih kaget ke penasaran gitu. Kenapa penasaran? Karena satu, ruangan itu tuh ruangan khusus Wak, ruangan hanya untuk petugas, dan untuk masuk ke ruangan itu harus pakai ID card khusus tuh yang ditepin. Jadi orang biasa nggak mungkin bisa masuk. Terus yang kedua, kalau betulan ibu ini tersesat, agak nggak mungkin juga dia ini bisa sampai di depan ruangan mereka. Karena buat masuk ke area staff itu juga ada penjagaan ketat, bahkan ada pemeriksaan khusus malah, sehingga orang-orang yang bukan pihak pesawat atau otoritas bandara nggak mungkin bisa masuk ke dalam ruangan itu. Nah jadi kagetnya tuh lebih ke kaget, kok bisa ibu ada di sini gitu, kok bisa masuk ibu. Itu masih area Wak ya, bukan di luar langsung tempat umum, tidak, masih dekat area. Di dalamnya ada ruangan khusus ganti baju tuh mungkin untuk siap-siap. Nah karena mereka merasa heran Wak, Rama sama si Fikri ini bertanya lah sama ibu itu kan, ibu mau kemana, ibu dari mana. Mereka memastikan siapa tahu memang ibu ini betulan kesasar. Ibu penumpang bukan Bu, ada boarding passnya Bu, ibu tujuannya kemana. Nah setiap ditanya kayak gini Wak, ibu tuh diam aja, sama sekali nggak gubris pertanyaan mereka. Fikri sama Rama waktu itu makin bingung lah kan, kok diam aja ibu nih. Tapi karena mereka juga udah telat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk nganterin si ibu itu ke security-nya bandara yang memang lagi berjaga nggak jauh dari ruangan itu. Yo Bu, ikut kami. Ikutlah ibu tuh. Maksud mereka pengen kayak nitipin ibu ini ke security bandara biar ibu ini udah nggak kesasar lagi. Nah pas udah ketemu sama security bandaranya Wak, Rama pun langsung bilang, Bang, ibu ini mungkin penumpang Bang, tolong ditanya ya, ini pesawat apa dan harus diantar kemana. Barusan ibu ini nyasar loh Bang ke ruangan staff. Tolong Bang ya, kami buru-buru, kasihan ibunya bawa bayi, tolong. Nah si abang security yang mendengar perkataan Rama pun juga heran, kok bisa ibu sampai di ruangan staff ya, padahal dari tadi aku lah jagain bagian depan ruangan staff kalian, dan selama aku ngejagain juga aku nggak ngerasa ada orang yang masuk, ada orang umum yang masuk ke situ, nggak ada, nggak mungkin juga aku bisa masuk. Nah tapi karena ngerasa bertanggung jawab nih, akhirnya abang security itu pun menyanggupi lah permintaannya Rama. Iya Rama, nanti udah tenang, ini urusan aku, pergi lah aku sana. Dan akhirnya Rama sama Fikri pun merasa aman nih, ibu tersebut sudah dititipkan kepada security langsung. Dah tuh nggak lama kemudian Rama sama Fikri masuk lagi ke ruangan staff untuk ikut briefing kan sama atasan mereka sebelum kerja. Dah singkat cerita, briefing pun selesai. Mereka lalu jalanlah lagi ke ruangan staff lainnya buat ambil peralatan kerja Wak. Nah, setelah keperluan kerja sudah di tangan mereka, mereka pun berjalan lagi menuju pos masing-masing. Tapi Wak, pas lagi jalan ini Rama sama Fikri berduanya lagi berpapasan sama ibu-ibu pakai kursi roda berumur sekitar 50 tahunan gitulah. Nangis dia sambil didorong sama anak magang bandara pakai kursi roda. Nah nggak jauh dari ibu itu ada atasannya Rama sama Fikri yang ternyata juga ngikutin si ibu dari belakang. Nah karena penasaran, karena kepo, nanyalah siapa. Rama sama atasannya kan, Pak ngapa ibu tuh kok nangis? Atasannya jawab, anaknya meninggal Wak di ruang tunggu sebelum naik pesawat karena serangan jantung. Nanti informasinya akan disebar tuh lewat grup WhatsApp, tunggu aja lah kau.
Terkejut lah si Rama sama si Fikri kan dengan jawaban atasannya itu. Karena memang kejadian kayak gitu jarang kali Wak terjadi di bandara, kata si Rama. Tapi waktu itu mereka mikir ya udahlah, namanya umur ya kan, nggak ada yang tahu. Dah tuh setelah itu pamitlah mereka ini ke atasannya, jalan lagi nih buat pergi ke pos mereka masing-masing kan. Nah pas lagi jalan itu HP si Rama, HP Fikri bunyi, masuklah itu notifikasi dari grup WhatsApp mereka. Pesannya ya seperti yang memang sudah diinfokan sama si atasan tadi, informasi mengenai penumpang yang meninggal di ruang tunggu alias anak dari ibu yang nangis tadi tuh. Nah, pas Rama sama Fikri lagi baca pengumuman itu kan Wak ya, ternyata pesan WhatsApp itu terlampir juga ada foto sama boarding pass si penumpang yang meninggal dan surat keterangan penyebab kematiannya ada di situ. Dan surat itu isinya berupa pernyataan yang menyatakan kalau si penumpang meninggal ini meninggalnya pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Berarti sebelum Rama sampai ke bandara nih kan Wak. Nah pas mereka ngecek foto si penumpang, mereka berdua pun langsung kaget. Bisa kalian tebak kenapa? Kan betul, pas mereka ngecek foto si penumpang yang ditemukan meninggal dunia itu, si penumpang itu adalah ibu yang ngetok pintu ruangan staff tadi tuh di saat si Rama sama si Fikri lagi siap-siap. Tuh dia. Tapi meninggalnya sebelum Rama datang. Berarti harusnya waktu dia ngetok, ibu itu sudah meninggal gitu Wak. Bukan dia udah setelah dia ngetok dia meninggal. Bukan, dia meninggalnya jam Rama belum datang. Rama sama Fikri loh yang ngelihat, ya sama-sama merinding lah mereka. Berdua kok nengok, betul jelas memang betulan orang, cuma memang diam aja. Berarti nggak halus siapa ini kan si Rama. Nah di saat belum selesai merinding mereka ini, masuk lagi informasi dari bagian barang penumpang Wak, yang melampirkan barang-barang milik si almarhumah itu. Dan salah satu barangnya adalah dot susu bayi Wak, yang Rama sama Fikri jelas-jelas lihat siang itu dipakai sama adik bayi yang digendong sama ibu tuh. Langsung terduduk lemas lah orang berdua ini kan, karena shock kali. Mereka antara percaya nggak percaya Wak sama apa yang barusan terjadi sama mereka berdua. Bukan salah satu loh, mereka berdua. Kenapa ibu tuh bisa datang ke kami berdua, Nat? Dan kenapa ibu itu sampai datang ke ruangan staff? Tapi jelas sampai saat ini pun mereka nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu loh. Karena mereka ini berdua sebenarnya juga sama-sama nggak paham gitu sama hal-hal mistis. Kenapa dia harus ke tempat kita ya Wak ya? Dia padahal meninggal dekat ibunya loh itu. Terus kenapa bawa adik bayi itu Wak ya? Padahal dia meninggal sendiri aja Wak. Kenapa dia ke ruangan staff? Ya nggak ada jawabannya sampai sekarang Wak. Kalau kalian tahu alasannya, bolehlah komen. Tolonglah bantu Rama sama Fikri ini, kasihan. Nah dah lah tuh kan, lupakan itu bentar. Mereka kan terburu-buru nih mau masuk ke pos masing-masing. Nah karena memang udah telat juga, akhirnya Rama sama Fikri ini pun mencobalah mengumpulkan kembali kewarasan mereka dan melanjutkan hari mereka kembali untuk bekerja. Nah waktu itu mereka berdua memutuskan untuk nggak cerita nih hal itu ke teman-teman yang lain atau atasan mereka, karena takutnya nanti dibilang aku pandai-pandai kok aja membual lah gitu. Jadi hari itu mereka memutuskan untuk melanjutkan kerja saja seperti biasa. Nah pas lagi jalan menuju ke pos kerja mereka Wak, Rama nih ketemulah lagi sama abang security yang memang sempat dia minta tolong buat jagain si ibu tuh, ingat kalian kan? Nah waktu itu Rama nih kayak pura-pura bodoh gitu loh Wak, nanya ke abang security itu kan, abang gimana ibu tadi bang, ibu yang tadi aku titipkan sama abang tuh. Nah abang security ini jawab, tadi ku tanya baik-baik sama dia kan, dek mana boarding passmu bu? Nah si ibu ini bukannya dia ngasih boarding passnya, dia malah jalan gitu Wak ke rombongan penumpang lain. Nah pas aku coba kejar ke rombongan itu hilang dia Wak, tiba-tiba entah nggak tahu aku dia pergi kemana. Ini masih ku cari-cari ibunya tapi belum ketemu juga. Mudah-mudahan aja lah ya dia udah nggak kesasar lagi, kata abang security itu. Nah mendengar jawaban si abang security ini, Rama coba diam aja Wak. Dan di saat itu Rama langsung yakin ada yang nggak betul di hari ini. Oh gitu bang, ya udahlah bang, moga nanti dia nggak kesasar lagi. Udah aku pamit dulu ya, mau ke pos kerja biasa. Makasih ya bang. Pergilah si Rama ini kan pergi ke pos kerjanya. Jadi memang hal tadi yang ibu itu ternyata sudah meninggal nggak diceritain Rama ke abang security itu Wak. Karena Rama mikir nanti malah aku pula bilang nakut-nakutin abang security itu kan. Dah lah tuh, pergilah dia pergi ke pos kerja lagi. Nah singkat cerita itulah tuh kan kejadian pertama. Singkat cerita hari pun masuklah ke maghrib Wak. Rama langsunglah pergi sholat ini buat menenangkan diri. Setelah itu dia lanjutlah kerja lagi sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 20:21 malam, 8:21 malam ya. Nah malam itu Rama tugasnya nungguin penumpang first class untuk mendarat, sedangkan Fikri yang kawannya tadi ada di pos berbeda. Nah, pas lagi berjaga di ruangannya ini, tiba-tiba Rama ditelepon sama atasannya. Fikri, Rama, tolong kau pergi bantuin rekan kerja aku di bagian lain ya, kata atasannya. Jalanlah si Rama ini ke tempat teman yang butuh bantuan itu. Di tengah jalan mau OTW ke sana Wak, Rama nih jumpa sama penumpang yang kayak tersesat lagi nih. Nah karena Rama kasihan, jadi dibantuin lah sama si Rama kan. Kebetulan pesawat yang memang ditumpangi sama penumpang kesasar ini nggak lama lagi akan berangkat, jadi diantarin sekalian aja lah
yuk masuk aja lah langsung ke pesawat gitu, biar nggak kesasar lagi nih penumpang ini, supaya dia juga nggak ketinggalan pesawat. Maksud Rama kayak gitu. Nah waktu itu Rama nganterin si penumpang ini sampai pintu keberangkatan, Wak. Dan waktu itu penerbangan si penumpang ini dengan tujuan ke Makassar, dan cuman ada sekitar 86 penumpang, Wak. Sudah termasuk 2 bayi dari 86 penumpang itu kan. Nah karena penumpangnya nggak terlalu lama, jadi proses check-innya pun cepat. Nah di saat inilah Wak, Rama ini mengalami hal mistis lagi. Nah jadi gini, Wak, jadi kan sebelum pesawat itu berangkat, pasti petugas boarding pas ini bakal nyobain tiket pesawat kita gitu kan, di gerbang sambil ngedata berapa orang aja nih yang masuk ke pesawatnya. Buat dilaporin kemana? Ke pramugari atau cabin crew di dalam pesawat. Dah, robek masuk, robek masuk, robek masuk. Terus di saat penumpang ini sudah masuk dan duduk di dalam pesawat, Wak, pramugari kan akan menghitung nih jumlah penumpang yang udah masuk pesawat, kayak pakai alat penghitung tuh, atau kalian kadang yang biasa untuk zikir lah, cetak 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 cetak, dihitung ya kan. Nah jadi di malam itu pramugari ini mulailah, Wak, jalan dari depan ke belakang sambil ngitung si penumpang, tak 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 tak, cek bunyi itu kan, dihitung tak tak tak, dilihat, oh pas nih 86 penumpang sesuai dengan data dari sistem mereka. Nah dilaporkanlah hitungan tersebut, sudah pas Pak, 86 penumpang. Tapi Wak, nggak lama setelah perhitungan pramugari itu selesai, petugas boarding atau ada petugas di pintu keberangkatan tadi yang nyobain itu tiba-tiba masuk nih ke pesawat buat mastiin lagi jumlah penumpangnya. Karena Wak, hasil dari hitungan si petugas ini, jumlah penumpang yang naik bukan 86 Kak. Ah berapa? 88. Nambah 2 orang, Wak. Ah enggak, 86 kok saya hitung 88. Dia sambil itu nunjukin bukti sobekan tiket yang dia pegang, Wak. Nah hitung 88. Nah karena masalah keamanan, Wak, kepala cabin crew atau kepala pramugari pun nggak jadi tuh nutup pesawat, tutup pintu pesawat maksudnya. Dan si petugas boarding ini pun naiklah ke pesawat, disuruh ngitung sendiri. Coba aku hitung sendiri, aku hitung 86. Dan akhirnya si petugas boarding itu mulailah dari depan juga nih, jalan dia ke belakang kan sambil ngitung pesawat. Nggak pramugari yang ngitung, si petugas tadi gitu kan, cetak 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 cetak, dan hasilnya betul 88 penumpang sesuai dengan perhitungan pertamanya waktu nyobek kertas kan. Nah mendengar si petugas ini bilang 88 penumpang, kepala cabin pun nyuruh, oke kalau gitu sini 1, 2, 3, dia tunjuk 3 pramugari lain, Wak, kalian bertiga jalan dari depan ke belakang, hitung ada berapa penumpang. Nah oke Pak, baik, kami mulai hitung nih. 1 orang jalan, pramugari kan tak 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 tak, pramugari kedua tak 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 tak, pramugari ketiga tak 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 tak. Dan kalian tahu hasilnya? 3 pramugari tadi ngelaporin kalau jumlah penumpangnya ada 86. 86, ah betul kami kan, Bapak salah berarti. Petugas itu nyalain si Bapak nih, Bapak salah hitung Pak, 4 orang nih dari kami ngitung 86 orang. Nah pusing lah orang ini kan, kenapa sih petugas ini ngitungnya 88 tapi pramugari 4 orang malah ngitungnya 86. Karena takut mungkin ada penyusup atau yang aneh-aneh, Wak, mereka pun sepakat lah buat bikin pengumuman yang isinya mastiin kalau pesawat ini tujuannya akan pergi ke Makassar. Jadi maksudnya kalau ada penumpang yang salah masuk pesawat nih bisa berdiri dan bakal langsung dibantuin sama pihak pramugari untuk keluar dari pesawat. Maksudnya kayak gitu. Udahlah diumumin kan, pada tujuannya untuk pergi ke Makassar kayak gitu. Setelah diumumin kayak gitu, nggak ada satupun penumpang yang berdiri. Otomatis semua penumpang dalam pesawat itu memang tujuannya memang pergi ke Makassar kan. Berarti nggak ada yang salah. Nah waktu itu si petugas boarding merasa disudutkan sama cabin crew. Wih, kok aku pula nanti kalian salahkan, jelas aku pun hitung 88. Dia pun akhirnya turun, Wak, dari pesawat dan minta tolong sama si Rama yang memang masih standby nih di gerbang keberangkatan. Wak, sini kau dulu, tolong aku. Apa nih, kata Rama kan, tolong bantuin aku buat mastiin itu penumpang dalam pesawat tuh ada 88 atau ada 86. Nah Rama waktu itu setuju, ya nanti aku bantuin. Oke, nah baliklah mereka berdua lagi ke pesawat kan, Wak. Nah pas udah ada di dalam pesawat, si petugas boarding ini bikin deal nih sama si Rama. Kalau hitungan kau betulan 88 Rama, pesawat ini boleh berangkat dan aku akan manggil atasanku buat ngelaporin hal tadi. Jadi tuh kayak maksudnya biar gak disangka dia yang salah gitu loh, Wak, dan udah bikin cabin crew ini gak jadi tutup pintu pesawat gitu. Tapi Rama, kalau memang hitungan kau 86, aku bersedia dikasih SP atau surat peringatan dan bulan depan akan diberhentikan dari pekerjaan aku. Nah mendengar dealnya si petugas, Wak, cabin crew pun oke siap. Nah mulailah tuh Rama nih standby dari depan ke belakang menghitung penumpang di pesawat, Wak. Rama jalan nih kan, set ketek tek, diulang lagi dari belakang ke depan, tak cetak, nyampe di depan hasilnya berapa? Betul, ternyata yang dihitung sama Rama jumlahnya 88 orang. Mendengar pernyataannya Rama, Wak, cabin crew gak terima, marah, gak terima juga mereka karena mereka berpikir berarti kok mikir kami gak becus nih kerjanya nih. Nah akhirnya berdebat lah itu cabin crew sama si petugas boarding, gak terbang
yang pesawat nih kalian buat? Udah lama kali delay ya pesawat tuh gara-gara hal itu tuh. Saking lamanya orang ini berdebat, pilot pesawat pun keluar dari ruang kendali nanya, ada apa ini? Ngapa pintu pesawat belum tutup-tutup? Delay dah lama kali kita nih, apa masalahnya? Akhirnya dijelaskanlah itu sama mereka kenapa pramugari dan petugas boarding ini nggak berani nutup pintu pesawat pilot. Kapten, gara-gara tadi pramugari ngitung ada 86 penumpang, 4 orang ngitungan. Sekarang si Rama sama petugas apa ini bilangnya 88 tuh kami nggak berani nutup nih, kalau ada apa-apa kayak gimana, kalau ada penyusup kayak gimana, Kapten? Kata siapa? Cabin crew. Nah, setelah si pilot ini mendengar penjelasan dari dua pihak, si pilot ini pun akhirnya mutusin buat, ya udah aku sendiri yang ngitung. Kau Rama ikut aku, kata pilotnya. Nah, waktu itu si pilot ini pula bikin dealing juga, Wak. Kalau nanti jumlah penumpang yang dihitung ada 86 orang, maka si petugas boarding ini harus siap diberikan surat peringatan dan diberhentikan. Karena apa? Karena sudah menghambat penerbangan. Sedangkan kalau kau betul, kalau memang yang kuhitung adalah jumlahnya 88 orang, maka semua kru kabin pesawat di pesawat ini akan diberhentikan kerja selama 1 minggu. Diskor. Iya, oke. Setuju Wak, kedua belah pihak, karena keduanya pun sama-sama yakin dengan hitungan mereka. Akhirnya mulailah ini kan si pilot ngitung sama Rama. Orang nih ngitungnya cetak gitu. Mereka menghitung dari depan jalan juga ke belakang. Sama-sama ceklak bunyi tombol tuh kan. Satu dipencet sama pilot, satu dipencet sama Rama. Nah, pas sudah sampai di 2 baris terakhir, Wak, si pilotnya tiba-tiba berhenti mencet tombol, tapi si Rama masih pencet. Bunyilah tombol tuh 2 kali kan. Cetak. Pilot sama Rama hening sesaat tuh. Cetek barusan. Kira pilot pun langsung rangkul Rama kayak gini kan. Bro, kok ternyata bisa melihat dan menghitung 2 sosok yang duduk di baris belakang, bro. Mereka itu cuman penumpang yang hanya menumpang pesawat dan tidak terdeteksi di sistem. Nah, mendengar perkataan si pilot, Rama pun langsung merinding. Oh, si bapak ini depan itu tuh, itu tuh penumpangnya kelebihan tuh. Udah paham aja nih Rama apa yang dimaksud sama si pilot kan. Ya udah, Kapten, gimana nih? Udah balik kita ke belakang lagi. Ke depan lagi yuk. Putar badan, balik lagi ke depan. Dan akhirnya udah nyampe depan, orang pada nunggu nih ya. Pilot pun menjelaskanlah ke petugas boarding dan cabin crew bahwa tidak ada kok hitungan yang salah, semuanya betul, benar. Kau bilang 88, betul. Kau bilang 86, betul. Sesuai dengan hitungan kalian masing-masing. Jadi tidak akan ada pihak yang perlu dikenakan sanksi, kata kaptennya. Dan setelah itu pilot pun langsung meminta Rama dan si petugas boarding itu, ya udah Rama, kau turunlah kau dari pesawat, kami udah mau berangkat ini. Kau turun, oke. Pramugari, tutup pintu pesawat, kita berangkat ya. Berangkat. Nah, Rama, Wak, yang masih tidak percaya sama apa yang barusan terjadi ini pun turunlah kan sama si petugas boarding ini. Betul kan, Wak, 88? Iya, Wak, betul 88. Dan menurut si Rama, Wak, perawakan 2 sosok yang duduk di belakang tadi itu adalah seorang penumpang laki-laki berpakaian hitam, kisaran umur 25 tahun. Tatapan mata mereka kosong dan mengarah lurus ke depan. Jadi memang waktu ngitung itu Rama nggak kalau 2 sosok itu ya bukan manusia atau ya mereka penumpang mistis gitu, Wak. Malah dia nggak betulan manusia, memang kayak manusia, nggak belum muka-muka hancur tuh enggak, nah. Tapi ternyata 2 sosok itu ya hanya sekedar menumpang kalau kata kapten. Hari itu Rama mengalami hal mistis. Di siang hari yang ibu-ibu meninggal tadi sama yang mas-mas berdua menumpang tuh. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari Mas Rama. Terima kasih banyak, Mas. Dan sebenarnya nih, inilah kumalas ya. Sebenarnya kata Mas Rama, Wak, masih ada lagi nih lanjutan kisahnya tentang si 2 sosok tadi yang terakhir ini. Tapi memang belum mau diceritain sama dia. Aku udah coba ngubungin dia tapi belum ada balasan. Jangan kau gantungi kami kayak Bang Alex, Bang. Tolong, ya. Bang Alex udah 1 tahun kami follow up, nggak mau dia lanjutin lagi. Kau mau buat kami kayak gitu juga? Ya nggak apa-apa sih, hakmu sih sebenarnya, Bang. Ini udah cukup mewowkan ya kan. Tapi cobalah tolong, Bang, ya. Lanjutkanlah lagi, Bang. Kami nggak suka yang menggantung-gantung, Bang Rama. Ya, kami tunggu. Nah, habis ini pasti kolom komentar aku, Bang Rama, sampai nanti di KHW selanjutnya. Kak, Bang Rama mana cerita lanjutnya? Pasti, udah tahu aku dah. Suka kali ngegantungin kami, Bang. Janganlah ghostingin kami, Bang. Udah sering kami di ghosting. Ya oke, itulah tadi. Terima kasih juga Bang Rama sudah menyampaikan cerita horor kau kepada kami sehingga kami bisa menambah koleksi cerita horor kami. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horor kalian, boleh langsung kirimkan selengkap mungkin, seapadanya mungkin ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian biar kami gampang hubungin kalian. Ya, oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.